kepada para ikhwah mujahidin yang sedang buron, yang sedang ditawan taghut, yang sudah bebas dari tawanan taghut, dan para ikhwah yang masih bebas beramal jama'i di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah yang fakir, Abu Jabir Al-Irhabi. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kita memujinya, meminta pertolongan kepadanya, dan meminta ampunan kepadanya. Hanya kepadanya kita serahkan urusan kita, dan hanya kepadanya kita akan kembali. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa agar dikumpulkan dalam umatnya yang mencintai dan mengikuti sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Amin. Wa ba'du. Senandung doa selalu aku panjatkan kepada Allah buat kalian para ikhwahku mujahidin di mana saja berada. Baik yang sekarang sedang mendekam di terali besi taghut, atau yang sedang menjadi buron taghut, atau para ikhwah yang sudah bebas dari terali besi, dan kepada para ikhwah yang mereka masih bebas dari buronan dan tawanan taghut yang masih aktif dalam beramal jama'i. Semoga antum semua dalam kebaikan, kekuatan iman dan keistiqomahan hingga akhir hayat, dan tetap sabar di atas mabadi hingga ajal menjemput. Walaupun antum semua harus mengalami satu ujian yang dahsyat dalam menapaki jalan perjuangan untuk iqamaduddin ini. Doaku akan selalu mengiringi kalian dan setiap derap langkah kalian semua. Ikhwah fillah yang saya cintai. Sesungguhnya apa yang antum rasakan saat ini insya Allah pernah saya rasakan. Jika antum merasakan kepenatan, was-was dan ketakutan di saat buron, maka aku pun pernah merasakannya. Dan jika antum merasakan kesakitan saat ditangkap taghut dan disiksa, maka aku pun pernah merasakannya. Dan jika antum merasakan deg-degan dan tegang saat menghadapi interogasi dari penyidik, maka aku pun pernah merasakannya. Dan jika antum merasakan sumpeknya dan tercepitnya kondisi di dalam sel tahanan dalam terali besi, maka aku pun pernah merasakannya. Dan jika antum merasakan udara segar dan alam yang bebas, maka aku pun sekarang sedang merasakannya. Dari ini semua maka aku mencoba untuk menuliskan risalah ini buat antum semua, yang semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umat umumnya buat antum semua. Dan ini aku tulis karena rasa cinta saya kepada antum karena Allah. Dengan menulis risalah ini bukanlah aku orang yang paling mampu dalam menghadapi ujian. Dan dengan risalah ini bukan berarti akulah yang paling tegar di antara kalian. Namun aku hanyalah segelintir orang yang pernah mendapat ujian di jalan iqamaduddin ini dengan jalan jihad fisabilillah. Dan tulisan ini merupakan renungan dan muhasabah yang saya tulis berdasarkan perjalanan dan pengalaman yang saya alami. Semoga bermanfaat. Amin. Ikhwah fillah yang saya cintai. Sesungguhnya ketika kita menetapkan jihad sebagai jalan yang kita tempuh dalam rangka membela din ini, di dalam menjaga kehormatan Islam dan kaum muslimin, dan dalam rangka iqamaduddin, maka terlihat oleh kita, pintu-pintu penjara telah dibuka lebar-lebar, tiang-tiang gantungan telah dipasang, dan tentara-tentara setan atau tentara-tentara taghut akan mengintai dan mengejar kita dan membantai kita. Namun perlu kita sadari bahwa itu adalah ujian. Itu adalah filterisasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui orang-orang yang benar imannya dan yang bohong imannya. Untuk mengetahui orang-orang yang bersungguh-sungguh dan bersabar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 142. Ikhwah fillah yang saya cintai. Dari jauh-jauh sebelumnya, Allah telah mengingatkan kita, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan,
dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum masadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, "Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat." Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran surat Al-Ankabut ayat 2-3. Dan Allah menerangkan keadaan orang-orang yang menghadapi ujian. Disebutkan di dalam firman-Nya Quran surat Al-Ankabut ayat ke-10. "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ." Dan di antara manusia ada orang yang berkata, "Kami beriman kepada Allah." Maka apabila ia disakiti karena ia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Rabb-Mu, mereka pasti akan berkata, "Sesungguhnya kami adalah besertamu." Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia? Maksudnya, orang itu takut kepada penganiayaan manusia terhadapnya karena imannya, seperti takutnya kepada azab Allah. Karena itu, ditinggalkannya imannya itu. Disebutkan di dalam tafsir At-Tabari, Allah Ta'ala berfirman, "Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah." Maksudnya adalah, kami telah berikrar kepada Allah, kemudian kami mengesahkannya. Lalu ketika orang-orang musyrik menyakitinya, dikarenakan ikrarnya kepada Allah tadi, maka ia jadikan ujian yang datang dari manusia di dunia itu, seperti azab Allah di akhirat. Kemudian ia murtad dari imannya kepada Allah, dan kembali kepada kekufuran. Tafsir At-Tabari jilid ke-12 halaman 20. Ikhwah fillah yang saya cintai, semua ujian yang kita alami dan semua musibah yang menimpa kita di jalan jihad ini akan menjadi penyaring bagi kita dan menjadi filterisasi akan kebenaran iman dan keyakinan kita. Azam dan tekad yang selama ini kita azamkan dalam hati dan yang kita ucapkan dalam lisan dan kita amalkan dalam anggota badan. Sehingga Allah benar-benar dapat melihat orang-orang yang benar imannya dan yang bohong imannya. Ikhwah fillah yang saya cintai, saya tidak akan panjang lebar berbicara tentang ujian yang pernah kita alami dan sedang kita jalani di jalan jihad ini. Dan saya juga tidak akan berbicara panjang lebar tentang siksaan Taghut yang dilancarkan kepada kita, karena kita telah sama-sama tahu dan merasakannya. Akan tetapi, saya akan berbicara tentang efek dan pengaruh ujian yang menimpa kita, khususnya ujian yang datang dari arah Taghut. Ikhwah fillah yang saya cintai, berbagai ujian yang mendera kita di jalan jihad ini, khususnya ujian yang bersumber dari Taghut kepada para mujahidin, maka itu akan menjadikan para mujahidin masuk dalam 4 kelompok. 4 kelompok ini merupakan hasil filterisasi dari sebuah ujian. Adapun 4 kelompok itu adalah: yang pertama, orang-orang yang masih sabat alal mabadi, yang teguh di atas prinsip. Yang kedua adalah orang-orang yang futur, yaitu loyo daripada prinsip. Yang ketiga, orang-orang yang minta pemutihan atau dibebaskan jeratan hukum kepada Taghut.
Yang keempat, orang-orang yang menjadi ansarut tauhid ataupun penolong tauhid. Ikhwah fillah yang saya cintai. Adapun penjabarannya adalah, pertama, orang-orang yang masih sabat alal mabadi atau yang teguh di atas prinsip. Dengan ujian yang menimpa para ikhwah mujahidin, baik itu siksaan fisik yang mereka alami atau siksaan mental seperti tekanan tauhid dan ancamannya, akan menjadikan orang-orang yang benar imannya akan semakin mengkristal iman dan keyakinannya, dan akan semakin memperkuat keyakinannya akan firman Allah Ta'ala, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Dengan ujian ini tidak menyurutkan dan melemahkan semangat para ikhwah mujahidin, dan tidak menjadikan dia takut untuk meneruskan azamnya berjihad fisabilillah. Ketika dia sebagai buron, maka di dalam perburuannya dia selalu berpikir untuk tetap melakukan pengintaian kepada musuh dan menentukan targetnya untuk dijadikan sasaran amaliyat. Dan bagi para ikhwah yang ditawan, maka mereka tetap sikoh ataupun kokoh dengan prinsipnya tanpa condong mencari-cari muka kepada tauhid dengan alasan memanfaatkan dan lain sebagainya. Dia tetap teguh dengan keyakinannya. Bahkan dia beranggapan bahwa penjara adalah awal kesuksesan meraih syahadah. Dan bagi para ikhwah yang sudah bebas, maka ia segera bergabung dalam jamaah jihad dan mengadakan pengkaderan jihadi yang menghasilkan para mujahid yang siap beramaliyat. Dan dia tetap teguh dengan prinsipnya walaupun banyak ujian menimpanya, walaupun banyak isu miring yang menyudutkannya, baik yang datang dari kalangan kaum muslimin yang tidak senang terhadapnya ataupun dari arah tauhid itu sendiri. Dan bagi para ikhwah yang masih bebas beramal jama'i, yang namanya tidak terdeteksi oleh tauhid, maka hendaknya ia menyusun langkah dan strategi yang rapi guna melakukan amaliyah jihadiyah. Jangan pernah ragu dan bimbang serta takut akan semua momok yang mengancam. Berjalanlah di atas barokah Allah, dan ingatlah akan janji yang ditetapkan oleh Allah bagi kita. Kita berharap dan berdoa untuk bisa masuk ke dalam kelompok ini. Amin. Kita akui atau tidak, sesungguhnya ujian yang menimpa kita sedikit banyak mempengaruhi cara berpikir dan mental kita. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang kokoh di atas prinsip, sehingga ujian ini tidak melemahkan hati dan pikiran kita. Adapun kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang futur atau loyo dari mabadi. Orang-orang yang masuk dalam kelompok ini adalah termasuk orang-orang yang merasakan bahwa perjalanan yang dia tempuh ini berat, dan ujian akibat dari jalanan yang dia tempuh ini berat dan sakit juga. Penjara menjadikan lemah imannya. Dikejar-kejar tauhid melemahkan pikiran dan mentalnya, menjadikannya penat dalam pelarian dan keterasingan. Dia merasakan suasana yang tidak pernah nyaman dan selalu dihantui oleh rasa was-was akan kedatangan tauhid. Sehingga dengan ini ia mengambil sikap diam dan berhenti dari beramal jama'i, keluar dari jamaah dan tidak mau bergabung dengan para mujahidin. Ia mulai menyibukkan diri dengan urusan keluarga, dunia, bisnis dan lainnya, dan bahkan dia tidak mau ikut campur baik fikiran maupun fisik untuk turut serta dalam membantu para mujahidin ataupun keluarganya. Ini adalah fakta nyata di depan kita, wahai para ikhwah mujahidin. Jika antum melihat sekarang kondisi yang ada di luar, sungguh kejadian ini ada dan nampak di depan mata kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung diri dari Allah. Dan ini adalah termasuk keberhasilan tauhid dalam melancarkan misinya. Memang yang diinginkan oleh tauhid itu, sebisa mungkin para mujahidin ini menyerah dan mau membantu mereka. Atau kalau tidak dapat melemahkan dari arah ini, maka mereka membuat jerah para mujahidin untuk melanjutkan jalan perjuangan yang dia tempuh. Dan ternyata ini terjadi. Oleh karena itu, berdoalah kita dari kelemahan hati, wahai para ikhwan, dan mintalah kepada Allah untuk dikokohkan hati kita di atas din ini dan di atas mabadi yang kita yakini kebenarannya. Adapun kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang yang minta pemutihan atau dibebaskan dari jeratan hukum kepada tauhid. Kelompok ini menimpa para ikhwah mujahidin yang sedang dalam pelarian dan perburuan, karena dia merasa dikejar-kejar dan merasa jiwanya terancam, apalagi harus pergi ke sana ke sini tanpa mempunyai penghasilan materi yang pasti.
bahkan tidak sedikit yang harus berpisah dengan anak dan istri serta keluarganya, maka kondisi yang seperti ini menjadikan hatinya goyah dan pikirannya kacau. Dalam kekacauan pikiran dan kegalauan hati, maka setan menyelinap di sela-sela benak pikirannya untuk menyerahkan diri kepada taghut dengan cara meminta pemutihan hukum kepada taghut agar tidak dikejar-kejar lagi dan tidak dikenai hukuman. Na'udzubillahi min dzalik. Memang terkadang siksaan fisik itu lebih ringan dibanding siksaan batin dan mental. Kalau sakit fisik, maka akan mudah diobati secara medis. Namun jika sakit mental dan psikis, maka obatnya adalah taqarrub kepada Allah. Dan jika para ikhwah mujahid sudah tidak dekat lagi dengan Allah, maka setan akan mendekatinya dan menjadi teman akrabnya yang akan menjadi pertimbangan dalam langkahnya. Sehingga keputusannya adalah ia harus meminta pemutihan kepada taghut. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Ar-Rahman, dari zikir kepada Allah, maka kami akan jadikan setan itu sebagai teman akrabnya. Para ikhwah yang meminta pemutihan ini akan nampak dalam dirinya sikap mudahana atau toleransi dan bersikap baik kepada taghut. Dan bahkan lebih jelek lagi, dia akan mencari-cari kemanfaatan kepada taghut untuk mendapatkan kesenangan dunia. Maka taghut pun akan memanfaatkannya untuk melancarkan misinya dalam memerangi mujahidin. Baik dia sadari atau tidak sadari, maka sebetulnya dia telah masuk dalam bagian penolong taghut walaupun kecil bentuknya. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika kita sudah bermudahanah dengan taghut, maka yang ada adalah awal kehancuran dan keterpurukan. Hancurlah semua amal yang telah kita lakukan dan hilanglah pahala jihad yang kita kantongi selama ini. Maka berlindunglah diri kepada Allah dari ini. Adapun kelompok yang keempat adalah orang-orang yang menjadi ansarut taghut ataupun penolong taghut. Karena ujian yang dirasa berat oleh para ikhwah mujahidin, atau karena pemikiran yang sudah dicuci oleh taghut, dan tentunya karena lemahnya iman, maka ada ikhwah mujahidin yang dengan senang hati menjadi pembantu dan penolong taghut dalam memerangi mujahidin. Bahkan dia merasa semua pemikiran yang selama ini ia fahami adalah salah dan sesat, dan semua amal jihad yang dia lakukan adalah sia-sia, dan dia beranggapan bahwa tidak semua taghut itu jahat, dan ia menganggap bahwa taghut ini bukanlah taghut yang seharusnya dimusuhi, malah harus dijadikan teman dalam memerangi para mujahidin dengan alasan menghentikan aksi teror dan terorisme. Tanpa dia sadari, sebenarnya ikhwah yang masuk dalam kelompok ini menjadikan dia kafir dan murtad dari din, karena dia telah memberikan loyalitasnya kepada taghut dan meletakkan permusuhannya kepada mujahidin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51. Tidak perlu saya menyebut siapa sekarang yang terang-terangan menjadi penolong taghut dan bahkan masuk menjadi bagian mereka, karena antum semua sudah bisa melihat dengan kasat mata siapa mereka. Yang dahulunya menjadi ansarullah, menjadi penolong Allah, lalu sekarang menjadi ansarut taghut, penolong taghut. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak jadi seperti mereka. Ikhwah fillah yang saya cintai, memang saya merasakan keyakinan yang telah kita yakini ini berat konsekuensinya, dan tantangannya pun banyak sekali, dan orang-orang yang berdiri memposisikan musuh juga sudah banyak berdiri menghadang bersama kekuatan yang mereka miliki. Namun kita tentunya tidak boleh menjadikan itu semua menjadi sesuatu yang lebih kita takuti daripada Allah, dan tidak boleh kita anggap lebih besar daripada Allah, karena Allah lah yang maha besar, maha kuat dan maha perkasa. Memang saya merasakan ujian yang kita alami cukuplah berat dan bahkan sangatlah berat, namun siksa Allah di akhirat nanti sungguh sangatlah lebih berat
dan sakit lagi ketimbang ujian di dunia ini. Jika kita ditangkap togut, paling-paling kita dihukum masih dalam bilangan tahun. Ada yang 3 tahun, 4 tahun, 8 tahun, dan sebagainya. Walau memang ada di antara ikhwah kita yang divonis dengan hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Bukankah kalau memang kita divonis hukuman mati dan eksekusinya disegerakan, maka itu akan mempercepat kita bertemu dengan Rabb kita dan segera menikmati jannahnya serta bermesraan dengan bidadarinya? Namun bagi orang-orang yang hatinya lemah dan berpenyakit akan melihat lain, bahwa hukuman itu dirasakannya seperti azab yang didahulukan oleh Allah di dunia, sehingga kita melihat mereka mendekati tauhid, dan bahkan ada yang secara langsung menjadi ansarut tauhid di dalam memerangi mujahidin. Di antara mereka ada yang bertugas mencuci otak para mujahidin agar pikiran teroris, yaitu pikiran mujahidin, menurut anggapan mereka itu hilang dan diganti dengan pemikiran yang moderat seperti yang mereka inginkan. Dan di antara mereka ada yang beralasan memanfaatkan tauhid dengan menjilat uang darinya, dengan tega mencari-cari informasi para ikhwah yang menjadi DPO, yang menjadi daftar pencarian orang. Dan di antara mereka ada yang masuk dalam tim tauhid untuk menangkap dan menginterogasi para mujahidin. Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh sangat sia-sialah amal mereka dan kembalinya adalah neraka. Ikhwah fillah yang saya cintai, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Ada di kelompok manakah kita dari 4 kelompok di atas? Apakah kita termasuk dalam kelompok pertama, kedua, ketiga, ataukah keempat? Yang tahu hanya kita sendiri setelah Allah. Kalau dalamnya lautan masih dapat diukur, tapi bagaimana kita akan mengukur dalamnya hati? Ada ikhwah yang secara zahir menampakkan semangat dan tetap sikoh di dalam jihad ini jika dia bertemu dengan ikhwah mujahid. Namun ketika dia berjumpa dengan tauhid, maka dia memperolok-olok mujahidin dan membagi berita tentang mujahidin kepada tauhid. Namun sebaliknya, ada ikhwah yang dianggap bandel oleh sebagian kaum muslimin, biasa-biasa saja dalam bersikap, namun justru dia tetap teguh dan tegar dalam mempertahankan azamnya. Ikhwah fillah yang saya cintai, memang tahun-tahun ini adalah tahun-tahun ujian, sehingga tahun-tahun ini juga menjadi tahun-tahun yang penuh kebohongan. Jika kita tidak berhati-hati dan memperkuat diri dan iman, maka kita akan menjadi orang-orang yang terlena dan terpedaya. Sudah cukup banyak pelajaran yang dapat kita ambil, dan sudah cukup bukti kita melihat para ikhwah yang melemah dan mundur dari jalan jihad ini. Itu semua kita ambil hikmahnya, dan kita melangkah lebih baik lagi dan lebih berhati-hati. Ikhwah fillah yang saya cintai, terakhir yang saya sampaikan, ingatlah bahwasanya Allah tidak membutuhkan kita, akan tapi kitalah yang membutuhkan Allah. Islam tidak membutuhkan kita, akan tapi kitalah yang membutuhkan Islam. Jannah tidak membutuhkan kita, akan tapi kitalah yang membutuhkan jannah. Syahadah tidak membutuhkan kita, akan tapi kitalah yang membutuhkan syahadah. Jika kita mundur dari jalan jihad ini, maka jihad tidak akan merasa rugi. Jihad tidak akan terhenti dengan mundurnya kita, bahkan akan diganti generasi-generasi yang lebih baik lagi dari kita. Kita hanyalah bagian kecil yang memperkokoh jihad ini, memperkokoh din ini. Namun tanpa kita pun, jihad dan Islam tidak akan melemah dan dikalahkan. Memang mujahidin bisa tumbang dan syahid, namun jihad dan Islam tidak akan tumbang dan mati selama dunia ini masih ada dan belum datangnya kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwah fillah yang saya cintai, panjang sudah saya menulis risalah ini, dan saya yakin antum semua dapat memahaminya dengan baik. Jadikanlah ini air yang menyuburkan hati kita jika memang ini baik. Jadikanlah ini embun yang menyejukkan hati kita jika memang ini bermanfaat. Dan jadikanlah ini motivasi yang mendorong hati kita jika memang ini benar adanya. Namun jika apa yang saya sampaikan ini salah, maka campakkanlah ia dan buanglah ia sejauh-jauhnya. Tiada harapan dari yang saya tulis ini, kecuali hanya perbaikan dan ridha Allah Ta'ala. Semoga bermanfaat bagi saya dan antum semua. Semoga ini menjadi penyejuk bagi para mujahidin dan menjadi duri dalam daging tauhid laknatullah alaihim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi Allah, 16 Ramadan 1428 Hijriah, 28 September 2007 Masehi. Akhukum fillah, Abu Jabir Al-Irhabi.